Hai, balik lagi bareng aku Tia. Aku Hafid. Dalam Podcasting by American Pillow. Nanti di efek ya suara tepuk tangan. Boleh. Editor. Kamu udah bikin penasaran orang-orang nih, Fit, lanjutan cerita yang kemarin tuh gimana sih? Akhirnya, pada penasaran kan ya? Oh, penasaran banget. Aku sampai nggak bisa tidur. Oke. Dan setelah kejadian mimpi itu pun, aku sakit selama 1 minggu. Dengan sakit panas tinggi, begitupun bayiku. Alhamdulillah kami berdua masih diberi kesempatan untuk sehat kembali. Dan sampai sekarang. Itulah mimpi yang nggak bisa aku lupakan karena nyata banget rasanya. Jadi setelah dia mengalami kejadian mimpi buruk itu, dia sama bayinya ikutan sakit. Mungkin kayak ada chemistry gitu ya. Samping itu. Tapi kalau bayi kan langsung attach ke mamanya orang tuanya ya. juga. Kalau mamanya sedih, ikut ngerasa sedih. Pasti ikut ngerasa. Gitu. Tapi kalau mimpi buruk sampai sakit itu berarti serem ya. Siapa sih yang mau sakit karena habis mimpi buruk juga? Dan Tapi nggak pernah sih kayak gitu. Yes, semoga aja. Janganlah, jangan sampai lah ya. Oke, sudah selesai ceritanya? Sudah itu aja. Bentar ya ceritanya ya. Kita bakalan panjang nih. Ini sih kelanjutan dari kemarin. Kasihan penonton yang lain. Kamu kan biar penasaran. Clickbait banget. Oke, lanjut ceritanya. Kali ini aku bakalan bawain cerita dari ini nggak tahu bacaan gimana sih, Lucar Revin atau Lucar nggak mau ya, Lucar Revin mungkin ya. Kisah ini terjadi di 2008. Waktu itu aku sedikit bermasalah dengan siklus tidurku. Ya, aku mengalami insomnia berat selepas lulus SMA dan belum memiliki pekerjaan. Tepat di hari itu, sehabis bermain futsal bersama teman-temanku, pukul 5 sore aku bergegas pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, aku kelelahan. Aku pun tertidur cukup pulas di kamarku yang berada di lantai 2. Sampailah tiba di mana aku masuk ke alam mimpi, lalu bermimpi cukup buruk. Di dalam mimpi, aku merasakan banyak kengerian, dikejar kuntilanak, bersembunyi di rumah kosong, memanggil keluargaku untuk meminta perlindungan, hingga bertemu lagi dengan sosok yang sama, dalam kurung kuntilanak. Tapi aku tak kuasa untuk berlari. Kakiku terasa kaku untuk digerakkan dan aku pun tersadar dengan keringat di sekejur tubuh dan mulai mengumpulkan nyawa. Mungkin maksudnya dia bangun kayak menenangin diri. Setelah itu, akan tetapi ada yang aneh saat aku tidak bangun. Ada yang memegangi mataku. Tangannya begitu dingin, hingga terdengar suara cekikikan. 2 sosok yang entah siapa itu. Kupikir itu tangan sepupuku yang iseng. Namun aku ingat bahwa kamarku terkunci dari dalam. Berarti mimpinya jadi nyata ya? Gak tahu. Kok bisa nyambung? Ya kalau makhluknya itu cukup kuat kan matamu ditahan gini. Nah, aduh serem juga. Oh ya. Gini ya, kalau gini kan kayak ambil disolok kan ya. Terus dia kayak kaget kan, astaga ini siapa? Sontak aku pun menjerit histeris, ketakutan dengan badan yang masih sedikit kaku. Aku berteriak sekencang mungkin agar kedua orang tuaku yang tertidur di kamar lantai bawah bangun. Aku berusaha memanjatkan doa yang aku bisa. Akhirnya pegangan tangan di kepala yang menutup mataku bisa kulepaskan. Dan aku melihat 2 sosok putih berambut panjang terbang keluar melewati jendela kamarku yang sedari sore belum aku tutup. Iya, berarti dia lupa nutup jendelanya. Berarti gitu kan. Setannya ini ngingetin jendelamu belum tutup nih. Tolong juga. Bentar. Lanjut. Spontan saja aku langsung membuka pintu kamarku dan langsung melompat ke bawah tanpa melewati anak tangga. Stuntman dia. Berarti nggak terlalu tinggi tangga mungkin sama ya, lantai satunya. Melompat ke bawah tanpa melewati tangga kan bingung ya. Ku ketuk dengan kencang pintu kamar orang tuaku hingga mereka terbangun dan menanyakan, ada apa? Dengan cukup terkaget dan kesal. Aku yang masih ketakutan langsung menceritakan apa yang ku alami barusan. Orang tuaku lalu berkata, mungkin apa yang aku alami akibat aku yang tidur di waktu saretna. Bahasa Sunda mungkin ya. Surup. Surup. Waktu surup. Menjelang maghrib. Maghrib. Waktu menjelang maghrib yang memang sangat dilarang untuk tidur.
Semenjak kejadian itu aku tidak pernah berani lagi untuk tidur di kamarku, sampai akhirnya memutuskan pindah tempat tinggal di rumah nenek. Keren ya? Moral of the story, jangan tidur Waktu maghrib, sambil jendela terbuka. Wah itu. Nanti kalau matamu colok nggak bisa kaget. melek. Itu merinding sampai dunia nyata sih. Gitu. Tapi emang dari medis juga tidur waktu maghrib nggak dibolehin sih. Kenapa? Bisa secara medis? Iya bisa gila katanya. Iya dong. Iya benar. Aduh ya. Tapi serius? Ada serius. Aku pernah baca sih di web gitu. Gak terpercaya kali buatmu. Masa secara medis? Gak pernah denger sih aku. Tapi ya. Nanti bolehlah dicek. Boleh tidur lah ya. Oke, cerita kedua dari Filia Singgih. Cerita paling serem yang aku alami. Waktu itu di bulan Februari 2022. Oh, berarti baru tahun kemarin ya. Baru saja om aku meninggal dunia karena stroke. Entah karena masih belum rela atau ke bawah sedih terus. Aku, suami, dan anakku lagi nginep di rumah mertuaku di Surabaya. Aku ingat kita tidur seperti biasa di ruang tamu mungkin ya. Di ruang tamu di lantai 2. Dengan posisi suami, anak aku di tengah, baru aku di pojok dekat dinding. Lalu tengah malam aku melihat jelas ada omaku berdiri sambil liatin aku, memakai jaket ungu kesayangannya. Yang aku ingat betul, jaket itu memang aku taruh di petinya saat mau dikremasi. Aku lalu bertanya, "Loh, kok oma tahu kita di sini? Ada apa?" Tapi oma hanya diam, wajahnya pucat dan kurus. Lalu oma hanya tersenyum dan aku terbangun. Ternyata cuma mimpi, tapi sangat terasa nyata karena posisi tidurnya sama seperti sama persis semua bajunya juga. Dan saat aku bangun tercium bau bunga. Semoga tenang di sana, Oma. Sejak saat itu aku mencoba mengikhlaskan dan selalu mendoakannya. Mungkin dia omanya ini kangen atau nggak pingin ngasih ucapan sama tinggal. Mungkin ya. Nggak mungkin. Hah? Kalau jadi kalau setauku ya, kalau misalnya orang udah nggak ada itu baru 40 harian itu dia itu masih muter memang. Masih di situ ya. Tapi kalau udah lebih dari itu, ya itu tergantung amal ibadah lagi. Dia bisa lanjut atau enggaknya. Kalau kita sering doakan itu mereka udah nyebrang ke alam sana. Malah cepet buat nyebrangnya berarti. Tapi nggak tahu lagi ya, mungkin ya kangen sama nenek, kepikiran itu juga bisa. Banyak sih faktor kayak mimpiin gitu. Cuman kalau terasa nyata dan kayak proyeksinya jelas banget ya mungkin bisa jadi mampir gitu. Pingin lihat mungkin ya, pingin lihat cucunya kali. Pernah nggak kayak gitu? Kayak aku pernah sih masih relate sama mimpi seperti itu. Kalau itu belum pernah. Pernah sih, pernah. Cuman yang meninggal ini kan kakekku. Jadi dia kayak mampir gitu loh di mimpi, kayak ngeliatin ada dia ngelakuin aktivitas kayak di rumah seperti biasa. Kamu yang lihat dia. Benar. Cuman si kakekku ini nggak bisa lihat aku, nggak lihat. Ya seolah-olah aku sih nggak ada. Kayak kamu tuh nggak di-notice gitu. Benar. Kita lanjut cerita ke ya. Mimpi terseramku saat aku duduk di bangku SD. Tapi saking seramnya sampai sekarang belum bisa lupa. Aku melihat dia, orang pria kembar tanpa busana, tidur di dalam bak mandi dengan menggunakan kalung bunga Hawaii. Muka mereka sangat pucat. Aku dalam mimpi itu tercekat dan gemetaran, gak bisa bergerak atau berteriak. Rasanya sunyi sekali saat itu, dan hati rasanya begitu sedih dan kelam. Dan saat ku tatap kedua pria itu, matanya tiba-tiba terbuka dan menatap ke arahku dalam bak mandi yang penuh air. Aku pun lari terbirit-birit dan seketika bangun sambil setengah berteriak, sambil nafas terengah-engah karena jantungku seperti mau copot aja. Sampai sekarang kalau ingat mimpi itu aku masih bergidik loh. Ih, serem banget gitu katanya. Dari Starly_Kinta. Tapi katanya ya,
katanya balik lagi katanya, karena kan sering nonton konten horor. Mereka makhluk seberang itu memang bisa memproyeksikan dirinya melalui mimpi kan. Tapi ketika kamu nggak bisa lupa sama sosoknya, sama ingatan di mimpimu itu, berarti mereka tuh ada sebetulnya mencoba kayak komunikasi. Iya. Ini mungkin aja loh Starly ini beneran ada. Tapi serem juga Serem sih kalau banget. ada Kalian kembar kan ya? kembar Gak pakai baju. sana. Kayak eksibis mungkin. Tapi kok pakai kalung Hawaii? Oh santuy. Kalung bunga Ini serem Hawaii. sih kalau diproyeksi kan. Iya. Aku bayangin cowoknya tuh kayak bule gitu sih. Enggak kali ya. Keker enggak sih? Enggak sih. Kayak enggak tahu, aku kayak langsung bayangin Kayak sosoknya gitu. tinggi terus besar. kayak tekuk gini. Ya kan. Dua Tapi orang. imajinasi aja sih. Oke, selanjutnya dari Mima 21 JKT. 48. Enggak ada 48-nya. Oh, ada. Waktu itu aku sangat lelah sekali karena pulang bekerja sampai pukul setengah 11 malam. Mungkin karena efek kelelahan dan lupa baca doa menyebabkan aku jadi mimpi buruk dan benar-benar seperti nyata. Dalam mimpiku, aku sedang bersama teman-temanku mengeksplor sebuah pabrik peninggalan Belanda. Lorong demi lorong kami lewati, namun tiba-tiba mereka pulang tanpa mengajakku. Aku berusaha mengejar mereka, tapi rasanya tidak mampu. Lorong itu terasa jauh sekali, dan aku tak sampai menggapai temanku. Hingga akhirnya muncullah sesosok berambut hitam panjang seperti genderuwo yang mendekatiku dan mengejarku. Aku berteriak, tapi suaraku tidak bisa keluar. Aku minta tolong, tapi aku kesulitan mengeluarkan suara. Aku tak bisa menggerakkan badanku sama sekali. Sampai aku berusaha sekuat tenaga dan mengucapkan astagfirullah 3 kali, barulah aku bisa terbangun. Itu rasanya nafasku sampai tinggal di tenggorokan. Entahlah, seperti mau teriak saja, kok nggak bisa. Jangan sampai kejadian mimpi itu terulang kembali. Aku rasanya takut sekali mimpi seperti itu. Bagaimana kalau kalian? Oh, gila. Ini dong. Dia tanya dong. Temennya kan. Iya, betul, dia tanya. Bagaimana kalau kalian? Temennya ada nggak nih yang ikutan cerita? Temennya, kayaknya, fiktif ini kayak temennya. Tapi emang kalau peninggalan Belanda tuh mistisnya ya. kuat banget sih. Surabaya juga masih ada kan kayak gitu. Belanda terus Jepang itu pasti kuat banget. Tapi apalagi kenapa mesti kalau kita dikejar setan kita nggak bisa lari, nggak bisa teriak? Ya apa? Mungkin ya kalau kita mereka biar tahu kita ulti. Aduh, kok jadi ulti? Ya kan, nggak tahu sih ya, mungkin kayak mereka pengen nunjukin diri ini loh, aku mau kenalan mungkin ya. Gak kenalan sih gini Fit. Ngapain ngejar? Dia kan setan. Kalau temen kan pasti dia mau nunjukin kalau aku nih kuat loh, kamu aja nggak bisa lari. Mungkin ya. Kan? Mungkin. Terus itu kan suka menganggap dirinya lebih gede lebih tinggi daripada manusia. Kita habiskan berdua, kita bahas potong-potongan. Wah. Candy Goose. Oke. Dari Ines Prahesti. Saya pernah mimpi terseram, yaitu di dalam mimpi itu saya sedang berada di hamparan tanah luas sekali yang penuh dengan ribuan pocong-pocong terbaring. Kayak Pengabdi Setan 2 ya? Iya, Pengabdi Setan 2. Tapi pocongnya lagi sujud di ini kayak terbaring, ini pocongnya mager. Tapi serem juga sih. Ribuan soalnya kan, Ribuan. banyak banget. Pocong-pocong tersebut dalam keadaan sadar yang sepertinya mereka sedang menunggu antrian untuk bisa memasuki suatu wilayah. Yang membuat saya semakin merinding adalah ketika saya menemukan ada ibu saya di antara pocong-pocong. Waduh. Jadi saya begitu ketakutan dan saat bangun dari tidur saya bermandikan keringat dan menangis. Ini cerita tersingkat tapi visualnya serem ya. Kayak kalau dibayangin itu kayak wah gila. Kalau dari jauh mungkin kayak pilus. Pindang. Tapi kalau dari deket ya serem banget serem sih. Apalagi dia nemuin ibunya. Itu kayak plot twist banget sih. Ibunya Joko Anwar juga. ini loh ceritanya bagus bisa banget nih. Visualkan Benar. nih. Nyata Bisa. ibunya di ribuan pocong. Banget. Ini ada nih, ini dia mimpi di dalam mimpi dia. Kayak Inception ya. Benar. Mimpi dalam mimpi. Ini dari Renzi
0210. Oke. Tanggal lahir mungkin. Ya. Mungkin 0210 mungkin ya. Oke, lanjut. Ini mimpi aku yang sudah agak lama sebenarnya. Tetapi aku masih ingat jelas karena seramnya berkesan buat aku. Jadi di mimpi itu aku sedang tidur di kamar di rumah di kampung. Oh, berarti dia tidur di kampung. Mungkin lagi mudik ya. Mungkin. Lalu aku terbangun pada malam harinya. Karena belum sadar kalau itu mimpi, aku turun ke arah dapur untuk cari makanan. Lampu rumah saat itu gelap sekali. Jadi aku memutuskan untuk menyalakan lampu-lampu. Setelah aku menyalakan, aku melihat kamar orang tuaku yang berada di dekat dapur. Pintunya terbuka sedikit. Lalu aku mendengar ibuku memanggil namaku. Ren. Spontan aku masuk ke dalam kamarnya untuk mengecek apa ibunya. Kenapa kok manggil? Tetapi saat aku masuk ke kamar orang tuaku, ternyata kamarnya gelap. Lalu aku menyalakan lampunya. Tetapi tidak ada seorang pun sama sekali. Berarti kosong ya? Kosong. Tapi ada yang manggil. Aduh, serem juga. Aku menganggap itu bukan hal besar. Jadi aku keluar dari kamar tersebut dan kembali ke dapur. Setelah aku di dapur, lagi-lagi aku mendengar ibuku memanggil namaku. Ren, dari arah kamarnya. Aku teriak, ada apa sih? Aku ke kamar mereka, tetapi lampunya sudah mati. Padahal tadi sudah aku nyalakan. Dan lagi-lagi tidak ada orang. Aku bergumam, tahu ah. Lalu aku berjalan naik ke arah kamarku di lantai 2. Tetapi begitu aku berada di tangga mau naik, saat aku menengok ke bawah, aku melihat ibuku sedang melihat ke arahku. Nah, katanya tadi nggak ada kok. Tiba-tiba ada ibunya. Jadi mungkin setannya caper ya. Kok? Wah. Jadi dia setannya tuh menyerupain ibunya manggil-manggil. Manggil. Cuman ternyata ibunya ada di nggak tahu kok tiba-tiba dia muncul. Itu ibunya asli atau enggak tuh? Nah, Nggak kurang tahu. Lanjut dulu. Sesaat kemudian, dia tersenyum lebar sekali yang tidak normal. Dan matanya berubah menjadi hitam semua. Oh, berarti bukan ibunya. Oh, bukan ibunya anjir. Bukan, dia tersenyum lebar. Terus matanya jadi hitam. Jadi yang manggil itu berarti cuman godain gitu gak sih? Iya. Buat puncaknya dia itu manggil. Biar tahu ini loh aku di sini. Kalau kamu kayak gitu gimana, Fit? Misalnya ada Mas Rengga gitu manggil kayak Abid, ternyata ruangannya nggak ada. Pulang aku. Pulang langsung aku. Kemas langsung izin. Mas, kamu Rengga bukan? Aku langsung pulang. Ya situ sering sih kayak. Tapi paling sering memang gangguan itu rata-rata manggil nama. Mungkin paling gampang buat setan ya. Habisin instruksi. Mungkin tingkatannya nama. Terus melakukan hal kayak sama ini lo kayak bayangan itu paling sering banget. Paling tinggi dia bisa menyerupai orang. Tapi katanya kalau menyerupain orang itu udah jin sih, bukan setan lagi ya. Jin. Waduh, kok tahu sih jin BTS. Kalau jin BTS aku mau sih ya. Nah, ini terakhir cerita yang menurutku bakalan jadi puncak podcast yang serem kali ini. Paling serem karena kita berempat sudah baca cerita ini semua dan setuju kalau cerita ini tuh paling serem banget. Nggak paling serem tetap kayak ini namanya Intan_pra. Nggak tahu nama aslinya itu Intan atau gimana, cuman Intan_pra. Mimpi terseramku terjadi belum lama ini sih, tepatnya mungkin sebulan yang lalu. Ya, aku bermimpi bahwa aku dan suami naik ke atas lift, tapi liftnya terasa aneh karena melaju ke atas dengan cepat tanpa ada jeda. Waktu kulihat ke arah suami karena ketakutan, kenapa lift terasa janggal. Suamiku berubah jadi makhluk yang aneh, wajahnya rusak dan setengahnya tinggal tengkorak saja. Ini cuma mimpi ya kan, ini mimpi. Dan tiba-tiba aku sadar bahwa dia bukanlah suamiku yang sesungguhnya. Karena wajahnya menyeringai seram, tertawa sambil berkata, belum sampai lantai. Mimpi tapi
Kayak kerasa banget sih. Kayak Iya, kita iya. langsung kebayang visualnya kan. Iya. Saking ngerinya aku langsung bangun dari tidurku dan segera kakiku menginjak alas tidur dengan ketakutan. Serius, ini mimpi yang dapat dirasakan. Seperti dejavu, besoknya tanpa ada planning, aku dan suamiku pergi ke suatu tempat wisata dengan memakai lift untuk naik ke lantai atas. Waktu sampai di lantai atas, terasa suasana yang lain. Tidak ada orang lain selain kami berdua di tempat wisata itu. Serius, cuman kami berdua di situ. Bahkan ketika kami melihat ke arah lift, pintu liftnya terbuka dan menutup sendiri sebanyak 2 kali. Karena merinding, akhirnya kami turun ke bawah. Waktu di bawah, anak bungsu kami yang masih bayi menangis terus tanpa henti. Setelah kami pergi, baru dia berhenti menangis. Esoknya, karena kami penasaran, kami pergi ke tempat itu lagi. Ternyata, tidak ada loket karcis dan tempat yang terlihat kumuh. Bahkan ada palang tulisan tempat itu tutup sejak tahun lalu. Kok bisa nyambung ya cerita sama mimpinya dia? Tapi dia udah ngunjungin tempat itu loh, Fit. Dan Berarti ternyata emang udah tutup bener loh. dia pas datang itu bener kayak tempat Kayak wisata biasa ya berarti Hmm. ya. Terus besoknya Dia datang datang lagi, kok tempatnya itu kosong. kumuh dan loket karcisnya nggak ada. itu Udah tutup tahun lalu. Aku kalau di tempat itu ya, aku kayak trauma sih ya. Ayo kita Pulang aja. balik. Cuman aku pernah nemuin cerita yang serupa ini di YouTube channel tentang rumah sakit di daerah Jawa Barat kalau nggak salah. Itu juga kayak gitu. Keadaan itu dia ini mau bersalin. Ibu pasang suami istri ini, istrinya mau melahirkan. Bahkan dibantu sampai lahiran loh. Tapi RS itu udah tutup sekitar 10 tahun yang lalu. Udah lama banget berarti ya. Ya itu juga serem Tapi banget sih. setannya baik banget ya bisa bantuin buat Setan salin. medis ya kan. Tapi memang di sana itu katanya hantu-hantunya itu kayak ya suster ngesot dan lain sebagainya. Kalau di sini kan nggak dijelasin. Iya, siapa. Cuman tetap aja ini serem banget sih ini tadi. Karena udah ada kebayang visual di mimpi, Terus liburan dateng, ternyata tanpa ada planning tutup. juga kan. Tadi ke sana tutup. Ya, ini cerita terakhir sekaligus Penutup dari podcast podcast Kineting kineting kita. tentang Tell Me Your Dream The Scariest Dream. Oke. Nah, untuk kalian yang mau baca-baca, masih ada Masih di pos-posan banyak kita. banget. Dan banyak banget cerita-cerita yang bahkan serem-serem belum sempet kita ulik. Atau kalian kalau masih penasaran bisa kita ulik di sini. Tapi komen dong biar kita tahu kalau kalian itu kayak gimana. Oke, sampai sini aja podcast Kineting episode kali ini. Akhir kata, aku Tia. Aku Hafid. Sampai jumpa. Bye.